Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Putra Semroni dari Prodi PCKR 2024B. Oke, di sini akan menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah dan Wahabi, ideologi dan gerakannya. Berikut penjelasan tentang aliran Mu'tazilah dan Wahabi, baik dari sisi ideologi, pemikiran maupun gerakannya. 1. Mu'tazilah. Ideologi atau pemikiran. Mu'tazilah adalah aliran teologi Islam rasionalis yang berkembang pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Mereka menekankan akal atau rasio dalam memahami agama dan menafsirkan teks-teks suci. Prinsip-prinsip pokok al-usul al-khamsah. 1. Tauhid, keesaan Allah, yaitu sepenuhnya tersenden sifat-sifat Allah, bukan bagian yang terpisah darinya. 2. Al-adl, keadilan Tuhan. Tuhan tidak berbuat zalim, karena itu manusia punya kehendak bebas dan bertanggung jawab atas amalnya. Yang ketiga, al-wa'd wa al-wa'id, janji dan ancaman. Surga bagi mukmin, neraka bagi pendosa. Tidak ada syafaat bagi pelaku dosa besar jika tidak bertaubat. Yang keempat, al-manzilah baina al-manzilatain. Pelaku dosa besar berada di posisi antara dua tempat, bukan mukmin atau bukan kafir. Yang kelima, al-amr bil al-ma'ruf wa al-nahyi al-munkar. Kewajiban memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk memberontak terhadap pemimpin zalim. Karakteristik pemikiran: menolak antropomorfisme, penyerupaan Tuhan dengan manusia, mendukung takwil, penafsiran metaforis terhadap ayat-ayat mustabihat, menggunakan logika Yunani, mengutamakan akal atas teks jika keduanya tampak bertentangan. Yang kedua, B. Gerakan, sejarah dan perkembangan. Perkembangan pesat di bawah kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah mempengaruhi lembaga mihnah untuk memaksakan doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ditentang oleh ulama Ahlus Sunnah, terutama Ahmad bin Hambal. Menurun drastis setelah akhir dinasti Abbasiyah, dianggap bid'ah oleh mayoritas Sunni. Saat ini pengaruh pemikiran Mu'tazilah masih tampak dalam gerakan Islam modernis. Dan yang kedua, Wahabi. Menurut ideologi atau pemikirannya, Wahabi adalah gerakan pemurnian Islam yang muncul di Najd, Arab Saudi sekarang pada abad ke-18. Didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pokok ajarannya: 1. Tauhid uluhiyah, penolakan terhadap syirik dalam bentuk apapun, termasuk tawasul kepada wali atau ziarah kubur secara berlebihan. Yang kedua, anti takhayul atau bid'ah dan khurafat, menolak amalan keagamaan yang tidak memiliki dasar eksplisit dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, kembali ke Al-Quran dan Sunnah, menolak taklid kepada mazhab, mengikuti pemahaman salaf 3 generasi awal Islam. Yang keempat, puritanisme, beragama harus murni dan bersih dari inovasi agama, tidak boleh dipengaruhi oleh budaya atau filsafat asing. Karakteristik pemikiran: konservatif secara teologis, anti filsafat dan anti rasionalisme berlebihan, berpegang kuat pada mazhab Hambali, terutama versi Ibnu Taimiyah. Yang kedua, gerakan, sejarah dan perkembangan. Tahun 1744, Muhammad bin Abdul Wahhab bersekutu dengan Muhammad bin Saud yang melahirkan dinasti Saudi pertama. Wahabi memimpin gerakan militer untuk memurnikan kepercayaan dan amalan di semenanjung Arab, menghancurkan situs-situs yang dianggap sarang syirik, termasuk makam dan kubah. Wahabi menjadi dasar ideologi kerajaan Arab Saudi modern.
Dalam abad ke-20 dan ke-21, Wahabisme berpengaruh besar melalui ekspansi dana dan dakwah Saudi di dunia Islam. Oke, cukup sekian penjelasan Aswaja dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.